Ini dia. Subjek, kemudian predikat, setelah itu objek, oke. Keterangan. So desu ne. Atau bisa kita singkat SPOK. Ne. Hai, ini dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau dalam bahasa Jepang, ada yang tahu nggak? Samakah dengan pola kalimat bahasa Indonesia? Atau bedakah? Hai, kita lihat ya. Susunannya. Subjek, kemudian keterangan waktu, setelah itu objek, dan diakhiri dengan predikat. Ini dibalik ya. Kalau disingkat jadi SKOP. SKOP. Nah, keterangan di sini nanti banyak ya macam-macamnya. Untuk yang di pola kalimat pertama, di sini kita pakai keterangannya waktu atau kita singkat sebagai KW ya. Nah, setelah subjek jangan lupa itu ada partikel josi. Partikel wa setelah subjek. Kemudian keterangan waktu itu ada ni, tapi di dalam kurung tuh. Berarti bisa digunakan, bisa juga tidak. Kalau waktunya sudah pasti seperti hari Minggu, kemudian tanggal, kemudian bulan, jam, hari, itu pakai nih. Tapi kalau cuma menyatakan hari ini, besok, lusa, 2 minggu lagi, nah itu tidak perlu pakai nih. Setelah itu objek, kata bantunya o. Skop ya, kita singkat jadi skop. Kore. Ini adalah pola kalimat dalam bahasa Jepang. Nah, sekarang kita masuk ke reibung. Contoh. Hai, ada yang bisa bacanya? Hai. Shizuka-san wa nichiyoubi eiga o mimasu. Shizuka-san wa nichiyoubi eiga o mimasu. Shizuka-san wa nichiyoubi eiga o mimasu. Hai. Shizuka, kemudian ke belakang nih nerjemahinnya. Mimas berarti menonton. Setelah itu kita tarik ke depan ya, setelah mimas, eiga. Film. Terakhir, nichiyobi, hari Minggu. Nah, di situ setelah nichiyobi kan ada ni. Minasang bisa artikan pada. Jadi Shizuka menonton film pada hari Minggu. Ya. Hai, susunannya apa tadi dalam bahasa Jepang? Oke. S, KW, keterangan waktu, kemudian objeknya, baru predikat. So desu ne. Hai, suzukemashou. Kita lanjutkan ya. Ya. Susunannya selalu saya ingatkan. Skop. Hai, Kaori membersihkan kamar pada hari Sabtu. Oke, yang diterjemahkan apa dulu? Subjeknya dulu. Kaori. So, Kaori. Kemudian hari Sabtu. Setelah itu, jangan lupa hari Sabtu, kemudian padanya ya. Baru kamar. Setelah kamar, baru membersihkan. Kore desu. Kaori-san wa doyobi ni heya o souji shimasu. Kaori-san wa doyobi ni heya o souji shimasu. Yang harus diperhatikan lagi, untuk nama orang harus pakai sang. Ya, nama orang jangan lupa pakai sang. Setelah itu baru partikelnya. Hai, suzukemashou. Kedua, ini masih sama susunannya. Subjek, kemudian ada keterangannya, tapi di sini keterangan tempat.
objek, predikat. Untuk subjek, objek itu masih sama ya kata bantunya atau partikelnya. Untuk keterangan tempat ini yang beda, dia pakai D. Bukan ni. Kalau ni tadi untuk waktu. Nah, untuk tempat pakainya D. Bisa diartikan di. Nih. Hai, ja. Nih, suzuke-mashou. Kita lanjutkan ya ke contoh kalimat. Ini dia. Reibun. Hai, dare ga yatte mimasu ka? Siapa yang mau coba mengartikan? Bukan mengartikan dulu ya, membaca. Ada yang bisa nggak nih bacanya? Hai, watashi wa restoran de sushi o tabemasu. Watashi wa restoran de sushi o tabemasu. Hai, ini susunannya. SKT, tempat, objek, kemudian predikat. Watashinya dulu, saya. Kemudian ke belakang nih, tabemas, makan. Baru tarik ke depan lagi ya, sushi. Terakhir, nih, di restoran. Itu di, artinya bahasa Jepangnya de ya. So, ja, minasan, do desu ka? Bagaimana? Shitsumon ga arimasu ka? Ada yang ditanyakan sampai sini? Hai, kalau ada langsung di komen aja ya. Ja, suzuke-mashou. Kita lanjutkan. Ini contoh kalimat lagi. Uri membaca majalah di kamar. Hai, susunannya seperti biasa. Subjeknya dulu, kemudian keterangan tempat. Di kamar, objek, majalah, dan terakhir predikatnya, kata kerjanya, membaca. Hai, coba siapa yang bisa? Hai. Uri-san wa heya de zashi o yomimasu. Uri-san wa heya de zashi o yomimasu. Hai, suzukemashou. Kita lanjutkan. Kita masuk ke pola kalimat ketiga. Pertama subjek, kemudian kata bantunya pasti wa, selanjutnya keterangan. Nah, di sini dengan alat ya. Keterangannya alat. Untuk keterangan alat, kata bantunya D. Berikutnya objek, kata bantunya O. Selanjutnya predikat. Jadi partikel D ada dua fungsi di sini, menyatakan tempat, kedua dengan alat. D yang di sini artinya dengan. Hai. Masih sama nih, sekop ya, cuma partikelnya saja yang berbeda sesuai keterangannya ya. Kereibung, contoh kalimatnya. Hai. Siapa yang bisa bacanya? Hai. Watashi wa hasami de kami o kirimasu. Watashi wa hasami de kami o kirimasu. Kore. Subjek ka, bukan kereta api ya, keterangan alat, kemudian objek dan predikat. Hai, mengartikannya sama. Pertama depannya dulu. Watashi, hai, saya. Kemudian kita ke belakang. Hai, kirimas, kirimas. Bukan berarti ya bang, bukan ya. Kirimas tuh memotong atau menggunting itu bisa ya. Kirimas, memotong. Berikutnya kertas. Hai, hasami itu gunting. Jadi dengan gunting.
Watashi wa hasami de kami o kirimasu. Saya memotong kertas dengan gunting. Hai. Ja, minasan. Kami itu ada dua arti ya. Bisa pertama tadi kertas atau kami juga bisa berarti rambut. Jadi, saya memotong rambut dengan gunting. Itu juga bisa ya. Nah, suzukemashou. Kita lanjutkan ya. Hai, ini ada kalimat dalam bahasa Indonesia. Coba yuk kita terjemahkan dalam bahasa Jepang. Ken menulis surat dengan pensil. Subjeknya apa? Hai, Ken. Kemudian apa lagi? Keterangan alat. Nih, alatnya apa sih di sini? So, pensil. Hai. Nah, berikutnya objek. Objeknya apa? So, surat nih. Terakhir predikatnya menulis. Nah, hai, dengannya itu nanti kata bantu ya, joshi, partikel. Nah, hai, kore desu. Ken san wa enpitsu de tegami o kakimasu. Ken san wa enpitsu de tegami o kakimasu. Hai, ne. Suzukemashou. Kita masuk ke pola kalimat keempat. Nah, hai. Subjek, keterangan. Nah, di sini dengan orang ya keterangannya. Berikutnya ada objek dan terakhir masih predikat. Nih, hai. Di sini yang berbeda di partikel apa? Nih, keterangan orang itu partikelnya to, kata bantunya to. To di sini artinya dengan, tapi dengan orang ya, bukan dengan alat. Nih. SKOP. Pokoknya minasang yang harus diingat itu susunannya skop, SKOP. Eswa, kemudian KW, kalau KW pakainya ni, kalau KT tempat pakainya D, kalau KA alat dengan itu pakai D, kalau KO orang itu pakainya to, ne? Hai, kore. Nah, sekarang kita masuk ke reibung, contoh kalimatnya. Hai. Nih, yonde kudasai, coba dibaca. Hai, haha. Watashi wa haha to pan o kaimasu. Watashi wa haha to pan o kaimasu. Watashi wa haha to pan o kaimasu. Nah, subjek jangan lupa watashi. Berikutnya keterangan orang hahato. Berikutnya objeknya pang dan predikatnya kaimas. Nah, kita artikan seperti biasa dari depan dulu. Saya. Nah, predikatnya di situ kaimas berarti membeli. Nah, korek, membeli. Berikutnya objeknya roti. Terakhir objek keterangan sumimasen, keterangan orang bersama ibu. Hai, kita masuk ke contoh kalimat berikutnya. Yuki mendengarkan musik bersama Sato. Hai, yang jadi subjek apa? Yuki. Kemudian keterangan orang. Sato. Bersamanya pakai to ya. Kemudian musik sebagai objek dan terakhir predikatnya mendengarkan. Hai, siapa yang bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Jepang? Oke, kore desu. Yuki-san wa Sato-san to ongaku o kikimasu.
Yuki-san wa Sato-san to ongaku wo kikimasu. Hai ne. Yuki-san wa Sato-san to ongaku wo kikimasu. Hai, minasan. Shitsubon ga arimasu ka? Ada yang ditanyakan? Nah, kalau nggak ada saya yang nanya nih. Oke, nih. Jangan lupa ya, untuk kalimat dalam bahasa Jepang itu ada yang namanya joshi, partikel. Itu dimasukkan partikelnya. Tadi untuk subjek, kata bantunya apa partikelnya? Hai, so ne, wa. Kemudian untuk keterangan. Nih, keterangan ada banyak. Kalau keterangan waktu, nih. So, keterangan tempat. Hai, de, betul. Kalau keterangan orang, so, yang ini dengan to. So, ne. Objek, kata bantunya, o. Hai, ii desu ne. Hai, saya mau mengulang sedikit. Untuk kata bantu wa ditulis dengan huruf H hiragana. Untuk kata bantu o ditulis dengan huruf wo hiragana, ya. Jangan lupa. Nanti di situ mentang-mentang wa kalian tulisnya dengan huruf wa, bukan ya, tapi dengan huruf H hiragana. Kemudian o juga bukan huruf o hiragana tapi pakainya wo. Nah, hai minasan. Renshu shimasu. Lihat ya.